warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudahu ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarhul Usulis Sittah, penjelasan tentang 6 landasan utama dari hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Yang mana pembahasan terakhir kita yakni di Al-Aslur Rabi', landasan yang ke-8, yakni tentang penjelasan ilmu dan juga ulama. Yang pada pertemuan yang terdahulu kita telah menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat ahlul ilm, meninggikan derajat para ulama di akhirat kelak dan juga di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat, yakni orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu, yakni para ulama. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan salah satu dari keutamaan ilmu dan juga ulama, orang yang memiliki ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwasanya ilmu itu adalah merupakan warisan para nabi. Dan kita tahu bahwasanya nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Oleh karena itu barang siapa yang mau mengambil ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak dari para nabi.
Kemudian keutamaan yang lainnya bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang akan tetap abadi. Bagi seorang manusia, meskipun mereka itu telah meninggal dunia. Tentunya kalau mereka orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka ilmunya tersebut akan tetap abadi. Maksudnya akan tetap kekal, yakni akan tetap mengalir pahalanya, amalannya akan tetap mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yakni sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin salih, atau anak yang saleh. Maka di sini, yakni di antara salah satu amalan yang akan tetap abadi, tetap akan mengalir kepada pemiliknya meskipun telah meninggal dunia, di antara salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, kita sebutkan kemarin bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membolehkan kepada seorang pun untuk iri, kecuali dalam 2 kenikmatan. Yang pertama, seorang penuntut ilmu, kemudian dia juga mengamalkannya. Inilah orang yang boleh kita iri kepadanya. Ketika di sana ada orang yang menuntut ilmu dan mereka mau mengamalkannya, maka kita sepantasnya untuk iri dengan mereka. Jangan kita iri dalam hal dunia. Jangan kita iri kalau saudara kita punya kenikmatan kemudian kita menginginkannya. Jangan demikian. Akan tetapi kalau memang saudara kita ada yang bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya, kita iri nggak mengapa. Kemudian yang kedua, orang yang kaya, yang dia menjadikan hartanya itu sebagai khidmat, sebagai bentuk pelayanan kepada Islam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh adanya hasad kecuali pada 2 perkara. Tidak boleh adanya kedengkian kecuali, yakni iri, kecuali pada 2 perkara. Yani yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, kemudian dia bisa pergunakan hartanya tersebut dalam al-haq. Dia habiskan hartanya, dia kuasai hartanya dan dia habiskan hartanya di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Yani seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, yani ilmu, sehingga dia memutuskan suatu perkara dengan ilmu tersebut dan dia juga mengajarkan ilmunya tersebut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala jami'an. Ini di sini menunjukkan ya tentang salah satu keutamaan ilmu, yakni sesuatu yang mana seseorang boleh untuk iri dengan orang yang memilikinya. Kemudian di antaranya yang selanjutnya itu yang keempat dari keutamaan ilmu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Ushul Sittah, wa minha anna al-ilma nurun yastabi'u bihi al-'abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ghairahu fatakunu masiratuhu fi dzalika 'ala 'ilmin wa basiratin. Keutamaan yang keempat, bahwasanya ilmu itu adalah merupakan cahaya yang dengan ilmu tersebut seorang hamba, yakni jadikan ilmu tersebut sebagai cahaya sehingga dia mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabb-Nya dan bagaimana bermuamalah, bergaul dengan selainnya. Ini kalau seorang memiliki ilmu, maka ilmunya ini akan menjadi cahaya, akan menjadi sebuah penerang yang akan menerangi
Sehingga seorang hamba itu mengetahui bagaimana beribadah kepada Rabb-Nya itu Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Maka menjadilah dia itu berjalan dengan ilmunya itu ya, dengan hal tersebut yakni di atas ilmu dan juga di atas basirah. Maka ini tentunya ya, tentang masalah keutamaan ilmu. Yang mana dengan ilmu itu seorang itu akan bisa selamat di dunia dan juga di akhirat karena dia memiliki cahaya, memiliki penerang sehingga kehidupannya itu terang dan tidak ya, gelap. Sehingga di dalamnya atau dengan ilmu tersebut dia akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian saja faedah yang kelima, yakni keutamaan yang kelima dari keutamaan ilmu. Beliau menyatakan annal alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwasanya seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, maka ini juga merupakan cahaya. Yang mana dengannya manusia itu berpetunjuk dalam perkara-perkara dunianya mereka ataukah dalam perkara-perkara agamanya mereka. Inilah ilmu. Ilmu dan juga orang yang memilikinya. Maka orang yang memiliki ini sama dengan orang yang sedang membawa cahaya. Membawa keterangan. Sehingga manusia itu berpetunjuk dengannya. Dalam perkara dunianya mereka. Ataukah dalam perkara agamanya mereka. Wala yakhfa ala kathirin minan nas. Qissat ar-rajul min Bani Israel. Alladhi qatala 99 nafsan. Dan tidak tersembunyi bagi kebanyakan manusia tentang kisah, yakni seseorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 nyawa. Ini kisah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lengkap hadisnya, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Jadi dahulu ada seorang laki-laki dari umat yang sebelum kalian, yakni Bani Israel, membunuh 99 nyawa. Kemudian Rasul menyatakan fasala an a'lamil ahlil ardi. Maka orang ini pun bertanya tentang siapa orang yang paling alim dari penduduk bumi. Fadalla ala rahibin. Maka kemudian pembunuh ini pun ditunjukkan kepada seorang rahib, yakni seorang ahli ibadah dari kalangan yakni Nasrani, seorang pendeta katakan. Fa'atahu, maka kemudian laki-laki tadi pun datang kepada pendeta tadi, rahib tadi. Faqala, kemudian menyatakan, innahu qatala 99 nafsan. Sesungguhnya yakni dia itu telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubatin, maka apakah bagi dia masih ada pintu taubat? Faqala la, maka dengan lancangnya rahib tersebut, yakni pendeta tersebut, ahlu ibadah tersebut menyatakan tidak ada pintu taubat lagi bagimu. Perhatikan ya bagaimana orang yang telah dikuasai oleh yakni perbuatan dosa, sehingga setiap kali sedikit dia disinggung maka langsung tersinggung, sehingga ketika disinggung bahwasanya dia tidak memiliki pintu taubat lagi, maka faqatalahu, laki-laki tersebut pun membunuh pendetanya tadi, membunuh rahibnya tadi. Fakammala bihi qatala mi'ata nafsin, maka lengkaplah pembunuh ini menjadi membunuh 100 nyawa. Ya, tadi kan 100 nyawa. Ini tentunya dosa yang sangat besar ya. Karena membunuh satu nyawa saja, Allah katakan faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Seakan-akan dia itu membunuh manusia seluruhnya. Satu nyawa saja. Tapi ternyata di sini bukan cuma 100 nyawa dibunuh. Kemudian selanjutnya, ya, setelah membunuh pendeta tadi sehingga genaplah 100, thumma sala an alami ahli al-ardi, kemudian ternyata dia masih memiliki keinginan untuk bertaubat lagi. Kemudian dia pun bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Fadalla ala rajulin alimin faqala,
Kemudian orang ini pun ditunjukkan kepada seorang yang alim, seorang ulama, seorang yang tahu ilmu syariat. Kemudian dikatakan kepada ulama tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin. Sesungguhnya dia itu telah membunuh 100 nyawa. Kemudian, fahallahu min taubatin. Apakah dia masih ada pintu taubat? Apakah dia masih ada kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka perhatikan orang yang alim. Orang yang alim ketika ditanya tidak memberikan jawaban dengan hawa nafsunya. Tidak memberikan jawaban ya dengan bergampang-gampangan. Tidak memberikan jawaban dengan kejahilan. Berbeda hanya dengan seorang ahli ibadah tadi, seorang rahib, seorang pendeta. Ketika ditanya, kemudian menjawab dengan tanpa ilmu, maka berakibat fatal. Baik bagi dirinya ataukah bagi orang lain. Bagi dirinya jelas. Akibat jawaban yang salah akhirnya terbunuh. Dibunuh bahkan. Ini akibat yang akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, akan menjadi bumerang yang akan menyerang dirinya sendiri. Sebaliknya bagi orang lain yang ditanya, maka akan tambah semakin tersesat. Tadinya cuma membunuh 99 nyawa. Karena fatwa yang salah sehingga dia membunuh 100 nyawa. Jadi, kalau fatwa yang tidak berdasarkan dengan ilmu, maka tentunya ini akan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Akan celaka, mencelakai orang lain dan mencelakai diri sendiri, bisa jadi demikian. Sebagaimana tadi gambaran seorang rahib yang ditanya. Ya, kemudian dia menjawab dengan tanpa ilmu. Maka membinasakan 2 orang. Dirinya binasa, orang lain pun binasa. Sehingga orang lain pun ini pun bertambah melakukan perbuatan dosa. Tapi perhatikan orang yang alim ini. Seorang ulama ini ketika ditanya tentang masalah taubat, maka menjawabnya pun dengan hikmah. Naam, ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Siapa yang bisa menghalangi di antara dia dan di antara taubat? Kemudian setelah itu, ya, seorang alim ini pun memberikan petunjuk kepada orang yang bertanya tadi, yakni orang yang telah membunuh 100 nyawa, dengan menyatakan intaliq ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke negeri ini dan negeri ini. Ya, negeri yang ciri-cirinya demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di negeri tersebut terdapat manusia-manusia, yakni orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Kemudian laki-laki ini menyatakan, yakni seorang alim ini menyatakan, wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah sekali-kali engkau kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Perhatikan di sini ada faedah. Yakni tentang bahayanya bergaul dengan orang-orang jelek. Karena orang jelek ini akan berpengaruh sekali kepada yakni teman duduknya. Sehingga perhatikan orang ini, orang yang telah membunuh 100 nyawa ini, melakukan perbuatan jahatnya ini akibat karena dia itu bergaul di lingkungan yang jelek, lingkungan yang keras, lingkungan jelek. Sehingga dia pun pantaslah kalau melakukan perbuatan jelek juga, yakni perbuatan, yakni pembunuhan. Oleh karena itu, ketika dia mau bertaubat harus pergi, berhijrah. Pindah dari negeri yang jelek kepada negeri yang baik. Ya. Negeri kafir kepada negeri Islam, berpindah. Sebenarnya di sini orang alim tersebut memberikan petunjuk, ya pergilah engkau ke negeri demikian dan demikian, yang mana di sana itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Kemudian wala tarji' ila ardika, janganlah sekali-kali engkau kembali ke negerimu, fa innaha ardusu, karena negerimu itu negeri yang jelek. Ya. Maka di sini tentunya dalam terdapat faedah, yakni pentingnya bergaul dengan orang yang baik. Ya. Dan dalam hal ini di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. Mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek sebagaimana permisalan berteman dengan hamilil misk, pembawa minyak misik, wa nafikhil kir, dan peniup bara api. yakni pandai besi. Fahamil miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajidu minha rihan tayyibatan. Berteman dengan pembawa misik, bisa jadi dia akan memberikan kepada engkau minyaknya. Ataukah engkau bisa mudah untuk membeli darinya. Ataukah minimalnya an tajidu minhu rihan tayyibatan, engkau dapatkan darinya yakni aroma yang wangi. Gambarnya seperti ini, bergaul dengan teman yang baik.
Sebaliknya bergaul teman yang jelek, Rasul katakan, "Wala fi khir imma ay yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan mumtinatan." Berteman, yakni berteman duduk dengan peniup bara api, bisa jadi dia itu akan membakar pakaianmu. Yakni akibat percikan-percikan bara api yang ditiupnya akan kena pakaian kemudian membakar kita. Apakah minimalnya engkau akan dapatkan dari dia yakni aroma yang tidak sedap, aroma sangit, aroma yang busuk. Maka ini perhatikan gambaran yang Rasul SAW gambarkan secara jelas, yakni tentang pentingnya kita memilih teman duduk. Jangan sembarangan. Karena teman itu akan sangat mempengaruhi temannya yang lain. Perhatikan di sini laki-laki yang membunuh 100 nyawa ini melakukan perbuatan jahat ini karena dia tinggal di lingkungan yang jelek. Sehingga dia pun pantas kalau berkelakuan-kelakuan yang jelek. Oleh karena itu ketika mau bertaubat, seorang alim ini memberikan petunjuk, yakni untuk berpindah ke negeri yang baik. Nah, dan jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu yang jelek tersebut. Selanjutnya, nah, Rasulullah menyatakan, masih menceritakan tentang kisah orang tersebut, "Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut." Maka kemudian laki-laki ini pun karena dia betul-betul bertekad ingin bertaubat, sehingga dia pun lakukan, yakni sarannya orang alim tadi. Maka dia pun pergi sampai di pertengahan jalan, maksudnya sampai di pertengahan, belum sampai ke tempatnya, cuman sudah melebihi, yakni sudah di pertengahan, di antara tempat yang ditinggalkan, negeri yang ditinggalkan, sama negeri yang akan dituju, di pertengahan jalan. Ya. Maka tiba-tiba, yakni kematian datang menjemputnya. Fattasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka berselisihlah. Yakni tentang nasib orang tersebut ada dua malaikat. Malaikat rahmat sama malaikat adab berselisih. Ya, berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat menyatakan, "Jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Orang ini datang dalam keadaan mau bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat rahmat merasa berhak untuk mengambil ruhnya, yakni orang tersebut, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian waqalat malaikatul adab, berkata malaikat adab, "Innahu lam ya'mal khairan qattu." Sesungguhnya orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan. Bahkan tadi digambarkan yakni telah membunuh 100 nyawa, belum melakukan kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakiman. Maka datanglah kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk seorang manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakim ay hakaman, yakni kemudian dua malaikat tersebut menjadikan malaikat yang ketiga ini datang, yakni sebagai penentu hukum. Maka perhatikan ini di sini juga terdapat padanya faidah. Bahwasanya malaikat ini meskipun malaikat itu adalah makhluk yang gaib, tapi ternyata malaikat tidak tahu perkara yang gaib. Buktinya di sini. Kalau seandainya malaikat tahu perkara yang gaib, saya tidak akan berselisih. Ini sudah hak saya, kamu nggak perlu merebut. Kan demikian. Tapi ternyata di sini ada perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Di sini menunjukkan malaikat meskipun makhluk yang gaib tidak tahu perkara gaib, karena tidak tahu nasib ini dipegang siapa. Ya, maka di sini faedah yang sangat penting bagi kita supaya jangan sampai kita beranggapan malaikat itu tahu perkara gaib. Malaikat memang makhluk gaib, tapi ilmu gaib hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk malaikat yang makhluk gaib pun ternyata tidak tahu perkara gaib. Ini buktinya salah satu dalil yang menunjukkan adalah kisah ini. Dua malaikat tersebut, malaikat kita tahu makhluk yang gaib. Malaikat rahmat, malaikat adab. Tapi ternyata dua malaikat ini tidak tahu perkara gaib. Maksudnya tidak tahu ini sebenarnya ini nasibnya di mana. Apakah rahmat ataukah adab? Di sisi rahmat, di sisi satu ya ini dia mendapat rahmat karena dia bertaubat. Satunya lagi menganggap dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Yang dia lakukan bahkan telah membunuh 100 nyawa, sehingga harus diadab dulu. Ternyata sampai pun berselisih dua malaikat tersebut, maka di sini menunjukkan malaikat tidak tahu perkara gaib. Ini salah satu dalilnya. Bukti lain tentang perkara gaib malaikat tidak tahu, yakni tentang ilmu sa'ah, tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Jangankan malaikat selain malaikat ini, malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat Jibril sekalipun sebagai malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling mulia malaikat Jibril, ini pun tidak tahu
tentang hari kiamat kapan terjadi. Dengan bukti, ini ketika malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anis sa'ah, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat." Maka Rasul menyatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alna sa'i." Orang yang mas'ul, orang yang ditanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya itu. Muhammad tidak lebih tahu daripada Jibril. Dua-duanya tidak tahu tentang hari kiamat kapan terjadinya. Maka di sini menunjukkan malaikat, meskipun mereka makhluk yang gaib, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Mereka mengetahui hanyalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada mereka saja. Selainnya tidak tahu. Demikian pula para rasul, para nabi juga terkadang ada tahu perkara gaib. Ya. Ini pun apa yang telah diberitahukan kepadanya saja, yang lainnya tidak tahu. Ya. Oleh karena itu terkadang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, yakni tentang kejadian yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Contohnya, sebagaimana contoh akan keluarnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, dan juga yang lainnya dari asratus sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Rasul mengabarkan meskipun ketika itu belum terjadi. Apakah kemudian hadis ini menunjukkan Rasul tahu perkara yang gaib? Tidak. Rasul tahu hanyalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu saja. Adapun yang lainnya tidak tahu. Karena ilmu gaib Allah katakan, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Nah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaib. Tidak tahu perkara gaib di langit maupun di bumi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya dalam hal ini kita tahu bahwa malaikat meskipun makhluk yang gaib, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Hanyalah mereka tahu apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian malaikat yang ketiga ini yang diutus sebagai hakim. Demikian pula di sini juga ada faedah, malaikat ini terkadang mampu untuk berubah wujud. yakni sebagaimana seorang manusia laki-laki. Karena di sini yakni fi surati adami, yakni dalam bentuk seorang anak Adam, seorang manusia. Maka di sini menunjukkan malaikat itu mungkin saja berubah bentuk menjadi seorang laki-laki. Sebagaimana Jibril ketika itu datang kepada Rasul dan juga para sahabatnya ketika itu, yakni datang sebagaimana seorang laki-laki. Laki-laki digambarkan oleh Umar bin Khattab, yakni rajulun bayadit thiyabi syadidu bayadit thiyab syadidu sawadis sya'ri. Seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Ya, ini terkadang demikian. Ini tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal yang perlu kita yakini berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yakni beriman dengan para malaikat. Termasuk di antara kandungannya adalah beriman tentang sifat-sifatnya mereka, dan kita yakin mereka itu punya sifat. Sebenarnya Jibril dalam sebuah hadis digambarkan Jibril itu memiliki sifat, yakni memiliki 600 sayap. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Jibril ini bisa berubah menjadi seorang laki-laki. Ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum telah melihatnya. Kemudian selanjutnya malaikat yang diutus sebagai seorang hakim tadi menyatakan, "Qisu ma bainal ardain." Ukurlah di antara dua bumi yang dia tinggalkan, akan dia tuju. Fa ila ayatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dan lebih dekat kepada negeri yang mana, maka itulah dia termasuk dari golongan negeri tersebut. Faqasu, maka mereka pun mengukur, fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Maka mereka dapatkan bahwasanya dia itu lebih dekat kepada negeri yang akan dituju, yakni negeri orang-orang yang baik. Berarti kan matinya saja di negeri yang baik sudah mendapatkan keutamaan seperti ini. Tapi kalau seorang yang mati di negeri yang jelek tadi, ternyata tidak. Tapi di sini matinya saja berarti kan, ketika dia hanyalah sejengkal saja dikatakan, faqabattuhu malaikatur rahmah, maka yakni rohnya laki-laki yang telah membunuh 100 nyawa itu pun dipegang oleh malaikat rahmah. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang yakni keutamaan seorang yang alim dan juga ketentuan yang lain berkaitan dengan masalah apa yang telah kita sampaikan dari hadis tersebut. Yakni di antara di sini adalah keutamaan orang yang alim. Di sini kisah yang telah kita sebutkan tadi, di sini muallif menyebutkan yakni wala yakhfa 'ala kathirin minan nas qissat ar-rajul min bani Israil alladhi qatala 99 nafsan. Tidak tersembunyi bagi kebanyakan manusia yakni kisah seseorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 nyawa. Fasala rajulan 'abidan hal lahu min taubah. Maka pertama orang ini tanya kepada seorang yang abid, seorang ahli ibadah, kemudian bertanya apakah dia masih memiliki taubat. Kemudian ternyata faka'annal 'abida ista'zama al-amra. Seakan-akan abid ini
ahli ibadah ini menganggap itu perkara yang besar, sehingga tidak ada pintu taubat. Ya. Faqala la, kemudian menyatakan tidak. Faqatalahu sa'il fa'tamma bihil mi'ah. Maka orang yang bertanya tadi membunuhnya, maka lengkaplah jumlah yang dibunuh itu 100 nyawa. Ini beliau membawakan secara makna ya. Kalau hadis secara nas hadis sudah kita bacakan tadi, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, thumma dhahaba ila 'alimin fasalahu fa akhbarahu anna lahu taubah wa annahu la syai'an yahulu bainahu wa bainat taubah. Kemudian orang ini pun pergi kepada seorang yang alim, bertanya kepadanya dan fa akhbarahu dan menghabarkan kepadanya bahwasanya itu apakah dia masih memiliki taubat? Ya, ataukah orang alim tadi menghabarkan kepada laki-laki tadi bahwasanya itu masih ada taubat. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dia di antara dia dan di antara taubatnya. Kemudian thumma dallahu ala baladin ahlu salihun liyakhruja ilaihi. Kemudian orang alim ini pun memberikan petunjuk kepadanya ke sebuah negeri yang ahlinya itu adalah orang-orang yang saleh. Penduduknya orang-orang yang saleh agar supaya keluar ke negeri tersebut. Fa kharaja fa atahul maut fi athna'it tariq. Kemudian orang ini pun keluar, tapi ternyata malakul maut, yakni kematian menjemputnya, yakni ketika berada di tengah-tengah jalan. Nah, demikian ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wal qissatu masyhurun. Dan kisah ini kisah yang masyhur. Fanzur al-farqa bainal alim wal jahil. Perhatikan di sini perbedaan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Seorang yang alim dengan seorang yang jahil ini tentunya sesuatu yang sangat jauh berbeda. Perhatikan di sana tadi ketika laki-laki tadi bertanya kepada seorang yang jahil, meskipun dia itu ahli ibadah, ternyata diberitahukan kepadanya yakni jalan kesesatan. Sehingga bukannya dia itu selamat, tapi bahkan tambah melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu tentunya ini suatu perkara yang sangat berbahaya. Seorang yang berani berfatwa dengan tanpa ilmu akan mencelakakan orang lain dan akan mencelakakan diri sendiri. Sebaliknya ketika orang ini bertanya kepada seorang yang alim, orang alim ini memberikan petunjuk dengan hikmahnya, dengan bijaknya. Sehingga ketika ditanya, diberikan kepadanya, yakni sesuatu yang menenteramkan hatinya sehingga dia pun menerimanya dan tidak melakukan perbuatan jahat kembali, sehingga dia pun bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, sehingga Allah pun memberikan kepadanya rahmatnya. Nah, ini beberapa faidah ataukah beberapa hadis, beberapa keutamaan yang menunjukkan tentang ilmu. Ya. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan, yakni sedikit hadis, yakni masih berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu. Di sana ada beberapa hadis, yakni bahwasanya ilmu keutamaan seorang alim atau seorang abid. Ini dalam sebuah hadis digambarkan sebagaimana keutamaan Rasul dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah. Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Ini keutamaan yang sangat mulia dari orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu. Keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu alal abid, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah dengan tanpa ilmu, tentunya hal ini. Kafadli ala adnakum, sebagaimana keutamaan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini para sahabat. Ini tentunya perbedaan yang sangat jauh. Rasul dengan orang yang paling rendah. Ini gambaran seorang yang alim dan orang yang abid. Kemudian selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keutamaan yang lain berkaitan dengan keutamaan ilmu dan juga ahlul ilm, para ulama. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-hawta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, sampai semut pun yang ada di sarang-sarangnya, wa hatta al-hauta, dan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka benar-benar bersalawat, yakni kepada
orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Tentunya orang yang mengajarkan kebaikan ini adalah orang-orang yang alim. Tidak mungkin mereka mengajarkan kebaikan tanpa ilmu. Kan demikian. Maka di sini menunjukkan keutamaan yang sangat mulia dari orang yang berilmu. Tentu di sini menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Ya. Karena dia memiliki ilmu, maka dia menjadi seorang yang alim sehingga disolawatkan oleh Allah. Allah memberikan kepadanya rahmat. Disolawatkan oleh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sampai gambarannya itu semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan seluruhnya bersolawat. Yani untuk orang yang alim, untuk orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi hujjiha wa hatta al-hauta la yusalluna 'ala mu'allimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, mereka benar-benar bersolawat. Solawatnya makhluk adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kepada Allah kebaikan dan juga ampunan bagi orang tersebut. Ya, maka di sini tentunya menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Tentunya hal ini juga menunjukkan keutamaan ilmu itu sendiri. Nah, demikian ya. Ini salah satu dari hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ya. Dan juga ahlul ilm. Oleh karena itu betul-betul kita harus muliakan ahlul ilm. Jangan sampai kita mencela mereka, jangan sampai kita meremehkan mereka. Jangan sampai menghujat mereka. Ya. Para ulama jangan sampai kita hujat. Karena menghujat mereka sama dengan seseorang itu meminum racun. Karena daging-daging mereka itu beracun. Ya. Nah, karena itu ketika seorang memakan daging beracun, maka dia akan mati. Karena gambarannya orang yang menggunjing dalam Al-Quran digambarkan, ya, wala yartab ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Digambarkan dalam Al-Quran tentang gambaran menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Maukah salah seorang di antara kalian memakan? Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudara yang telah meninggal dunia? Tentu kalian akan merasa jijik. Ini saja orang biasa, digunjing sudah demikian gambarannya. Apalagi seorang yang berilmu, seorang ulama digunjing, dihujat habis-habisan, bahkan di majlis-majlis dihujat. Ini tentunya suatu perkara yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Mereka ulama, mereka berilmu. Kalau mau kita bandingkan ilmu kita dengan mereka, seberapa mungkin tidak sepucuk kuku hitam yang kita miliki, tidak sampai. Mereka ulama ahli hadis, memiliki ilmu yang banyak, maka tentunya dalam hal ini jangan sampai kita mengunjungi mereka. Apalagi ulama yang jelas-jelas mereka itu menegakkan sunnah. Ulama ahlu sunnah menegakkan sunnah-sunnahnya Rasul. Meskipun di sisi lain mereka punya kesalahan, memang semua orang itu pasti ada kesalahannya. Tidak ada orang yang bersih tanpa kesalahan, tidak ada. Semua orang pasti ada kesalahannya. Entah itu yang ulama atau orang biasa, mereka semua ada kesalahannya. Tapi tentunya kesalahan ulama itu masih bisa mungkin kita masih bisa memberikan uzur kepada mereka. Ya. Jangankan kita, Rasul saja, Nabi kita Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, seorang Nabi dan juga seorang Rasul, seorang yang telah dijamin ampunan dosa yang telah berlalu atau yang akan datang, seluruhnya diampuni, dijamin masuk surga. Ternyata Rasul pun pernah melakukan kesalahan. Sebagai contoh, yakni ketika Rasul SAW sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Kemudian datang kepadanya seorang miskin, buta, yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepadanya, kemudian Rasul pun merasa tidak enak. Sedang dihadapi para pembesar Quraisy, tiba-tiba datang orang yang buta. Sehingga Rasul pun berpaling dan berbuka masam. Sehingga ketika Rasul melakukan kesalahan seperti ini, Allah pun menegurnya. Dengan diturunkan surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Maka ini perhatikan teguran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kesalahan. Maka di sini bukan kemudian ayat ini digunakan untuk menghantam Rasul, tidak. Tapi di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Tapi hendaknya seseorang itu, ya, kalau apalagi Rasul
melakukan kesalahan langsung Allah tegur. Ya, ini orang yang maksum. Maksum ini bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi tidak. Tapi beliau melakukan kesalahan, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur dengan diturunkan ayat. Sehingga dengannya ini bukti maksumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita, siapa yang menjaga kita? Apakah Allah kemudian akan menurunkan wahyu kepada kita ketika melakukan kesalahan? Tidak. Apakah Allah akan menurunkan wahyu kepada para ulama ketika ulama melakukan kesalahan? Tidak. Mereka bukan orang yang maksum. Manusia biasa bagaimana kita, cuma mereka memiliki ilmu. Kalau mereka kesalahan, hendaklah mereka punya kesalahan, memang punya, pasti punya. Hendaklah kita maklumi kesalahan mereka, kita berikan uzur kepada mereka. Apalagi ulama-ulama yang jelas mereka itu menyebarkan kebaikan. Mereka itu menebarkan sunnah, melaksanakan sunnah, menegakkan sunnah, membela sunnah. Dalam hal ini kita harus betul-betul menghormati mereka. Jangan sampai kita menggunjing mereka, jangan sampai kita menghujat mereka, apalagi meremehkan mereka. Karena mereka itu yakni disalawatkan oleh seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang di lautan, mereka seluruhnya bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian di sana juga ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Berarti kan ilmu adalah merupakan jalan menuju ke surga. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang pada jalan tersebut dia berharap untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'un. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya mereka bagi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Berarti kan ketika seorang menuntut ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, maka mereka mendapatkan keridhaan dari para malaikat. Mereka meletakkan sayap-sayapnya mereka. Kemudian mereka itu dalam rangka tunduk dan ridho dengan perbuatan yang mereka lakukan, yaitu menuntut ilmunya tersebut. Nah, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-haytanu fil ma'. Dan sesungguhnya seorang yang alim, perhatikan ini juga ditekankan lagi tentang keutamaan orang yang berilmu. Ya. Sesungguhnya seorang yang alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Benar-benar akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hatta al-haytanu fil ma', sampai ikan-ikan yang ada di air memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ilil kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan abid, yakni ahli ibadah, sebagaimana keutamaan rembulan, ya, yakni daripada bintang-bintang yang ada, seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warathu al-ilma, tidaklah mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat baik. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi rahimahumullah taala jami'an. Dan hadis yang semisal dengan hal ini yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu sangatlah banyak. Sehingga tentunya kita tahu ilmu itu adalah perkara yang sangat penting bagi kita. Ilmu itu inilah yang akan menunjukkan kita jalan-jalan kebenaran. Ilmu ini yang akan menentukan selamat ataukah tidaknya seseorang di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang tidak berilmu, bagaimana dia akan melaksanakan kehidupannya? Ketika seorang tidak berilmu, bagaimana dia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seorang sudah tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah, maka bagaimana dia akan masuk surga? Tentunya demikian. Maka ini sangat penting. Ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Makan dan minum sehari kita perlukan paling 2-3 kali. Terkadang kalau memang tidak ada pun 1 kali pun sudah cukup. Masih hidup kan. Tapi kalau ilmu, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada ilmunya. Mau makan pun harus ada ilmunya. Bagaimana ilmunya? Cari makannya ada ilmunya. Meskipun itu ilmu dunia. Mensyukuri juga ada ilmunya. Ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Apalagi jalan-jalan ibadah. Jalan-jalan kebenaran. Bagaimana ilmunya salat, bagaimana ilmunya. Semua jalan yang akan kita lalui di dunia maupun di akhirat seluruhnya itu perlu dengan ilmu. Oleh karena itu penting ilmu ini. Lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Tentunya demikian. Kemudian selanjutnya
Muallif rahimahullahu taala menyatakan idza tabayyana dzalika fala budda min ma'rifati man hum al-ulama haqqan. Kalau telah jelas hal itu, ya, maka mesti seorang itu mengetahui siapa itu mereka para ulama, ulama yang hak, ulama yang sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar pengertian. Ya. Humur rabbaniyun alladzina yurabbuna an-nas ala syari'ati rabbihim. Mereka para ulama itu adalah rabbaniyun, yakni ulama-ulama yang rabbani. Ulama-ulama yang mereka itu yurabbuna an-nas, mendidik manusia ala syari'ati rabbihim, yakni di atas syariat Rabb mereka. Hatta yatamayyaza haula'ir rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Sampai jelaslah mereka orang-orang yang rabbani, jelas perbedaan antara orang-orang yang rabbani, ulama-ulama yang rabbani, dengan orang-orang yang serupa dengan mereka padahal mereka itu bukan dari rabbani. Ya. Yatashabbaha bihim fil madhari wal manzari wal maqal wal fa'al. Serupa dengan mereka orang ulama-ulama yang rabbani dari sisi mazharnya, dari sisi lahiriahnya. Dari sisi manzar, dari sisi penampilannya, dari sisi maqal ucapannya, dari sisi perbuatannya. Ini mungkin serupa antara ulama yang rabbani dengan yang bukan rabbani. Serupa mungkin. Penampilannya sama, lahiriahnya sama, penampilannya sama, ucapannya sama, perbuatannya juga sama, kitab-kitabnya juga sama mungkin yang dikaji. Tapi di sisi lain, lakinnahu laisa minhu fin nasihati lil khalqi wa iradatil haq. Akan tetapi orang-orang yang serupa dengan rabbani tadi tidak sama dengan mereka yang rabbani. Dari sisi memberikan nasihat kepada makhluk. Orang yang rabbani memberikan nasihat dengan nasihat yang bijak, nasihat yang hikmah. Tidak ada padanya unsur yang membuat perpecahan. Tidak ada padanya unsur untuk saling membenci dengan sesama. Tidak ada. Sementara orang-orang yang bukan rabbani, meskipun mereka penampilannya sama, zahirnya sama, lahirnya sama, ucapannya sama, kemudian perbuatannya juga sama, kitabnya juga sama kalau kita boleh katakan, tapi ternyata di sisi lain mereka arahkan kitab yang sama tersebut, ucapan yang sama tersebut ke arah sesuai dengan nafsunya mereka. Sehingga mereka arahkan umat supaya mereka itu umat berpecah belah. Nah, wa iradatul haq dan juga tidak sama dalam hal sisi menginginkan kebenaran. Fa khiyaru ma 'indahu ayyal bisal haq bil batil wa yasuhu bi ibaratin muzakhrafatin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Maka paling yang terbaik bagi mereka, yang terbaik menurut mereka, yakni orang-orang yang serupa dengan rabbani tadi yang bukan ulama tapi mereka mengaku ulama, ya. Yani yang terbaik bagi mereka, menurut mereka itu adalah mentalbiskan antara hak dengan batil, merancukan antara kebenaran dengan kesesatan, kebenaran dengan kebatilan. Kemudian mereka itu membuat ibaratin muzakhrafah, yakni ungkapan-ungkapan yang indah. Yahsabu dham'anu ma'an, orang yang haus mengira itu adalah air. Oh, ini ilmu ini air ini. Ini ilmu yang harus kita cari. Ya, hatta idza jauh, sampai ketika orang yang haus itu datang kepada yang diserupakan air tadi, yang dikira air tersebut, lam yajidhu syai'a, ternyata dia tidak dapatkan apa-apa, tidak dapatkan ilmu sama sekali. Yang dia dapatkan hanyalah kesimpulannya, ya, Syekh fulan demikian dan demikian, dicela ketika hadir ke majelisnya. Kesimpulannya, ya, si demikian dan demikian, sehingga yang terbetik dalam pikirannya cuma pikiran kotor saja. Si fulan sesat, yang benar saya sendiri. Hanya demikian. Ya. Karena bukan rabbani, menyampaikan ilmu bukan pada tempatnya. Ya. Maka tentunya hal ini perlu kita bedakan antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang diserupakan dengan orang-orang yang berilmu. Tidak sama. Nah, bal huwal bid'ah wa dhalalat alladhi yadhunnuhu ba'd an-nas huwal ilmu wal fiqh wa anna ma siwahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Bahkan itu yang mereka dapatkan hanyalah kebid'ahan dan juga kesesatan. Yang mana sebagian manusia mengira itu adalah ilmu dan itu adalah fiqih. Dan bahwasanya selain yang dia sampaikan tadi, tidaklah diucapkan kecuali orang-orang yang zindik atau orang-orang yang gila. Maka di sini beliau menyatakan, hadza makna ya kalamil muallif rahimahullahu taala, wa ka'annahu yushiru ila a'immati ahli bid'ah wal mudillin alladziina yalmizuna ahla sunnati bima hum bari'una minhu liyasuddun nasa lil akhri minhum.
Maka inilah makna dari ucapan muallif rahimahullah taala dalam matanya tadi. Ya, matan yang dahulu kita sampaikan tentang masalah penjelasan ilmu dan ulama, fiqh dan fuqaha. Dan penjelasan tentang man tasyabbaha bihim, orang yang serupa dengan mereka, walaysa minhum, dan bukanlah dari mereka. Demikian ya. Dan seakan-akan belum mengisyaratkan kepada para imam ahlul bidah. Imam ahlul bidah, yakni imam pelaku-pelaku bid'ah wal mudillin, dan juga imam-imam para pemimpin yang menyesatkan, yang mana mereka itu menuduh ahlus sunnah, yakni bahwasanya dengan bimahum bariun, dengan apa yang mereka berlepas diri darinya, ya, yakni agar supaya liyasuddun nasan akhli minhum, agar supaya bisa menghalangi manusia untuk mengambil ilmu dari mereka, yakni para imam ahlus sunnah. Wa hadza irthul ladzina taghaw min qablihim wa kadzdzabur rusul. Maka inilah ya merupakan bentuk pengaruh. Ya, merupakan bentuk pengaruh-pengaruh yang melampaui batas. Ya. yakni warisan-warisan dari orang-orang yang melampaui batas. Warisan dari orang yang melampaui batas dari orang-orang yang sebelum mereka. Wa kadzabu ar-rusul, dan mereka itu mendustakan para rasul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang orang-orang yang sebelum mereka, tidaklah rasul datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka menyatakan rasul itu adalah seorang penyihir ataukah orang yang gila. Sama dengan orang-orang yang pendahulu mereka, dikatakan orang-orang kafir. Ketika rasul utusan-utusan Allah datang kepada mereka untuk menyampaikan al-haq, dikatakan sebagai orang yang gila, sebagai orang yang majnun, sebagai orang yang gila, sebagai orang yang tukang sihir. Surah Az-Zariyat ayat yang 52. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga berfirman, atawasaw bih bal hum qaumun taun. Apakah di antara mereka saling berwasiat, saling berpesan? Tidak, ternyata bahkan mereka adalah kaum yang taghut, yakni kaum yang melampaui batas. Ini surat Az-Zariyat ayat yang ke-53. Dan ini selesai dari yakni usul yang keempat, landasan yang keempat, yakni perkara yang harus kita ketahui, masalah pentingnya ilmu dan pentingnya ulama. Kita harus tahu tentang ilmu, tahu tentang siapa itu mereka ulama. Demikian pula harus tahu tentang fiqih dan juga para fuqaha, dan kita tahu penjelasan tentang siapa orang yang serupa dengan mereka, tapi mereka bukanlah termasuk dari ulama. Mirip dengan ulama, tapi ternyata mereka itu bukan ulama. Maka di sini tentunya kita harus betul-betul paham dengan hal ini, supaya kita jangan sampai ya kemudian menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, insyaallah untuk ya landasan yang kelima, masih ada dua landasan, yang kelima dan yang keenam, insyaallah akan kita lanjutkan perbincangan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon tanya Pak, nanti saya